Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan kita berjumpa lagi dalam GKK Menyapa. Mari sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan, satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang kembali kepadamu. Sebelum kami menjalani tugas tanggung jawab kami ingin datang berdekat lebih dulu, bersekutu dengan Tuhan, membaca merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami mau belajar dan sungguh diajar oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Efesus, saudara. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keenam, saudara. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang keenam. Tapi kita hanya mau memfokuskan bacaan kita di ayat yang ketiga dan keempat saja, saudara ya. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat, saudara. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang berkat, maka semua orang pasti menyukainya, termasuk saya, saudara. Kenapa? Karena memang kita semua butuh yang namanya berkat. Tapi pertanyaannya, saudara, sesungguhnya berkat apa yang paling kita butuhkan dan wajib kita miliki? Di dalam bacaan kita hari ini, saudara, Paulus mengajak kita merenungkan tentang berkat-berkat rohani dari orang-orang terpilih. Dan bagaimana seharusnya hal itu disikapi. Nah, saudara, yang pertama, saudara, memuji Allah yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani. Nah, reaksi Paulus dalam menyikapi berkat rohani adalah bahwa dia memuji Allah, saudara. Nah, kenapa? Karena Paulus sungguh meyakini bahwa berkat rohani bagi orang-orang yang terpilih itu datangnya dari Allah di dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya? Maksudnya jelas bahwa di dalam Kristus Allah telah mengerjakan karya keselamatannya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus boleh menerima berkat rohani. Yakni untuk menjadi anak-anaknya yang beroleh pengampunan, keselamatan, dan hidup yang kekal. Nah, itu bisa kita bandingkan nanti saudara di dalam Efesus 1 ayat yang ke-11 ya. Nah, kiranya kita semua juga senantiasa rindu untuk memuji Allah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, Allah kita, yang telah mengaruniakan berkat rohani di dalam iman kepada Kristus. Yang kedua, saudara, berkat rohani dikaruniakan agar kita hidup seturut dengan kehendaknya. Nah, saudara, respon Paulus dan tentunya semua orang percaya adalah bahwa menyikapi berkat rohani yang telah kita terima, seharusnya kita sungguh-sungguh memahami tujuan dari dikaruniakannya berkat rohani, yakni supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di satu sisi, saudara, hal ini berbicara tentang orang-orang terpilih yang dikuduskan atau dipisahkan dari dunia untuk maksud tujuan Allah. Dan di sini juga berbicara tentang karya penebusan dan pengampunan dalam Kristus yang menjadikan kita orang-orang pilihan menjadi kudus, menjadi tak bercacat di hadapannya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, di sisi yang lain, saudara, hal ini juga berbicara tentang tanggung jawab dari setiap orang yang terpilih untuk senantiasa hidup kudus dan tak bercacat. Nah, kiranya kita semua, saudara, punya komitmen sama seperti halnya Paulus, bahwa kita mau senantiasa hidup kudus dan tak bercacat sesuai dengan
kehendaknya dan senantiasa menyenangkan hati Bapa. Amin. Mari saudara kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini. Meteraikan itu semua ya Tuhan, untuk terus berbicara, untuk terus menjadi pedoman senantiasa dalam hidup yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, menyerahkan juga seluruh kegiatan, tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang kami mau jalani hari ini. Mohon berkat dan pimpinan-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.